Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Sri Maharani Kembaran Ginting. Berbahagialah orang yang masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita hadir saat ini untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Jemaat, kami undang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Jemaat, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan akan nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai di dalam kesibukan kami, aktivitas kami dari pagi, siang sampai sore hari ini Tuhan. Dan pada malam yang indah ini Tuhan berkumpulkan kami di dalam ibadah rumah tangga, di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan mau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiba pada pembacaan Mazmur 90 ayat 2 sampai dengan 5. Jemaat, kita akan membaca Mazmur 90 ayat 2 sampai dengan 5. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat, kita menyanyi lagi dari Gita Bakti 24 bait 1 dan 3.
Selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bagi kita yang memungkinkan untuk berdiri, saya undang berdiri. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24, beginilah sabda Tuhan Allah. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti ibadah peneguhan seorang pendeta. Nah, hal pertama dalam tugas kependetaannya, maka seorang pendeta itu akan menyampaikan khotbah sulungnya pada saat dia diteguhkan. Dan dari situ kita tahu bahwa sosok pendeta lekat dengan tugas utamanya, yaitu mewartakan firman sebagai makanan rohani jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang
hal pertama yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya setelah mereka ditabiskan sebagai imam. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mempersembahkan korban penghapus dosa untuk diri mereka sendiri. Nah, hal ini penting karena Harun dan keturunannya tidak beda dengan umat Israel yang lainnya, bahwa mereka juga adalah manusia yang berdosa. Mereka terlebih dahulu harus dikuduskan. Mereka harus diperdamaikan dengan Tuhan. Barulah mereka dapat dipakai menjadi alat pengudusan bagi umatnya. Setelah itu, Harun dan anak-anaknya melakukan persembahan kurban bakaran untuk umat. Sebagai pengakuan umat bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Nah, kemudian dilanjutkan dengan persembahan kurban penghapus dosa, kurban sajian, dan kurban keselamatan. Kedua korban belakangan merupakan ucapan syukur untuk pengampunan yang telah umat terima. Saat Musa dan Harun serta anak-anaknya memberkati umat dengan berbagai persembahan kurban tersebut, Tuhan menyatakan perkenanannya baik atas umat maupun atas keimaman dari Harun dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kita tentu punya peran dalam kehidupan kita. Masing-masing setiap orang itu punya perannya sendiri-sendiri. Entah itu dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha, perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai anak, sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Dan semakin banyak peran yang melekat pada diri seseorang, maka dia akan semakin banyak dan besar tanggung jawabnya yang harus dia emban. Setiap peran yang melekat pada diri kita, tentunya kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, berbicara tentang tanggung jawab, secara definisi tanggung jawab itu merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan memikul paling tidak satu tanggung jawab, dan itu dia tanggung, setiap orang itu menanggungnya sendiri-sendiri sesuai dengan peran yang melekat pada dirinya. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk serius melakukan segala sesuatu, baik itu bekerja, belajar, ataupun melayani. Dan karena itu merupakan tanggung jawab kita. Apalagi kalau itu menyangkut tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Dalam Alkitab sudah dipesankan kepada kita, yaitu dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, hal itu menyatakan bahwa inilah merupakan kerinduan Tuhan supaya kita selalu punya tanggung jawab terhadap peran atau terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan dan kita perankan. Termasuk dalam pelayanan juga. Ada banyak orang yang bersungut-sungut dan tidak serius dalam melayani. Contoh, kalau dia melihat orang yang dia layani sedikit, dia jadi malas-malasan. Kalau hatinya selalu tidak cocok dengan orang yang dia layani, dia mulai tidak serius. Dan sebenarnya ketika kita mencoba untuk melepaskan tanggung jawab, ketika kita tidak serius melaksanakan pekerjaan atau tanggung jawab yang diembankan kepada kita, sebenarnya inilah gambaran orang yang tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap panggilan
hidupnya yang sesuai dengan peran dan pekerjaan yang diberikan kepadanya, termasuk juga dalam hal pelayanan. Dan Tuhan menghendaki kita untuk melakukan apapun peran kita itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Mungkin ada satu masa kita tidak mendapat upah sepantasnya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apalagi di dalam pelayanan. Mungkin ada mereka yang berpikir, apa untungnya melayani? Yang banyak adalah ruginya, rugi di materi, rugi di waktu, rugi di tenaga. Yang didapat pun secara materi tidak seimbang, enggak worth it katanya. Dengan apa yang dia keluarkan, dengan apa yang dia terima, sepertinya tidak seimbang, tidak sesuai. Hanyalah kerugian yang akan dia peroleh ketika dia melayani. Mungkin ada sebagian orang yang cara berpikirnya seperti itu. Mungkin mereka berpikir bahwa apa yang mereka terima tidak sesuai, tidak sebanding dengan jerih payah yang mereka sudah keluarkan. Tapi kalau kita mau berpikir, Bapak Ibu Saudara, apakah tidak mungkin nantinya kita akan menuai sesuatu secara luar biasa? Atau tidakkah mungkin kita berpikir bahwa Tuhan akan menurunkan berkat-Nya lewat cara lain dan dalam kesempatan yang lain? Marilah kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan, itu tidak pernah ada yang sia-sia. Dan karena itulah saudara-saudaraku, seperti kata Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Nah, pernyataan Paulus ini mengingatkan saya dengan almarhum mertua saya, bahwa ketika almarhum ini adalah tidak saja mertua saya, tapi beliau juga adalah guru katekisasi saya, salah satu guru katekisasi saya. Dan beliau juga lah yang juga memotivasi saya untuk masuk sekolah teologi dulu. Dan ketika saya menikah dengan anaknya, dan kami harus berpisah karena saya harus melayani ke daerah Kalimantan setelah menikah, lalu mertua saya bilang begini, kamu harus melayani dengan sungguh-sungguh, karena pelayan itu melekat pada dirimu dan itu adalah peranmu. Engkau berperan sebagai seorang pelayan. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan, maka tugasmu adalah hanya melayani, melayani, dan melayani. Jangan pernah berpikir untuk mengukur sebesar apa materi yang kau dapat dari pelayananmu. Yang harus kau pikirkan adalah melayani, melayani, dan melayani. Soal berapa yang kau dapat, itu adalah hal yang kesekian atau hal yang ke-100 atau hal yang sebenarnya tidak perlu kau pikirkan. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberkati engkau dengan pelayananmu. Jangan pernah sedikit pun terbersit dalam pikiranmu, apalagi dalam tindakanmu, untuk engkau mengukur pelayananmu dengan nilai materi yang kau dapatkan. Layani Tuhan dulu, layani Dia dan layani Dia, maka berkat Tuhan akan terus mencukupkan kebutuhanmu. Dan itu yang akan selalu saya ingat pada waktu itu, dan sampai saat ini itu yang selalu saya ingat. Bahwa ketika kita melakukan peran kita dengan baik, bahwa ketika kita menjalankan tanggung jawab kita dengan bertanggung jawab, dengan sepenuh hati, maka berkat materi itu dan berkat-berkat yang lain itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Yang penting bagaimana kita mau melakukan
menjalankan peran itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan, maka jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Kerjakanlah semuanya dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa Sundanya dikatakan, always do your best, all your responsibilities at the best you can. Maka Tuhan akan memperhitungkan segalanya, dan percayalah semua yang kau lakukan dengan bertanggung jawab tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 379, bait 4 dan 7. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami boleh diingatkan kembali akan peran kami masing-masing sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai karyawan. Apapun peran kami Tuhan di dunia ini, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan bergereja, mampukan kami untuk menjalankan peran ini dengan bertanggung jawab. Kami tahu Tuhan, ketika kami menjalankan peran kami dengan baik, ketika kami menjalankan tugas kami dengan bertanggung jawab, maka semua tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena setiap kami punya berkatnya masing-masing. Ada rezekinya masing-masing. Dan ajari kami untuk tidak mengejar rezeki itu, tapi kami lebih memprioritaskan Tuhan sebagai sumber rezeki dalam hidup kami. Bapak yang kekasih, dalam syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, baik yang saat ini dalam perawatan maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami yang bergumul dengan studi mereka, yang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang bergumul dengan tugas akhir mereka.
yang bergumul untuk menemukan pasangan dalam hidup mereka. Kiranya apapun pergumulan hidup mereka, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya, sehingga mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidup mereka. Tapi terlebih dari itu semua Tuhan, biarlah mereka selalu hidup di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang kekasih, kami juga mau berdoa bagi gereja kami Betania. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan-Mu bagi gerejamu ini Tuhan. Dan kiranya kami boleh berjalan di dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Rencana kami akan merenovasi gedung gereja kami. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami selalu diberkati oleh Tuhan. Maka kami adalah para donatur yang selalu mau memberi dan memberi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan gerejamu khususnya Betania Tuhan. Bapa yang kekasih, kami juga mau berdoa untuk hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya pemeliharaanmu akan selalu nyata, kami nikmati dan kami rasakan ketika kami boleh menjaga kekudusan hidup kami, ketika kami hidup bersama-sama dan di dalam Tuhan. Bapa yang kekasih, kami yang berdoa secara pribadi di rumah masing-masing, kami percaya Engkau ada, kami mengimani ketika kami berdoa, maka doa-doa kami pasti didengarkan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam waktumu kami boleh tetap bertekun di dalam hidup takut akan Tuhan, sampai sesuatu terjadi atas doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tiba pada persembahan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi berlimpah. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 6. Tuhan ambil hidupku. Muslim.
Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan doakan akan persembahan kita. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Seraya tidak putus-putusnya memohon dan mengucap syukur banyak terima kasih kepada Allah Bapa di sorga. Kalau tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan syukur, begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tapi kami hanya memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan itu Tuhan berkati akan persembahan itu semua, biar kami dapat pakai persembahan itu di dalam pelayanan kami di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber berkat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tiba pada Warta Sektor, Rabu 18 November 2020. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 25 November 2020 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat terpadu besok tanggal 19 November 2020. Pelkat PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat GP 20 November 2020 dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih. Kami atas nama Jemaat GPIB Betania mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri Maharani Kembarin Ginting yang sudah menaburkan firman kepada kita semua pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan memberi berkat di dalam hidup kehidupan kami, khususnya di dalam rumah tangga kami masing-masing. Begitu juga kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim IT, juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Betania, yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian diundang berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saudaraku, irisilah hidupmu dengan firman Tuhan yang sudah kamu dengar dan beritakan firman ini untuk semua orang, supaya semua orang percaya hanya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu memberkati kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya.